Selamat siang pada rekan-rekan semuanya. Kembali lagi dengan saya Imam Sahroni di channel Imam Sahroni, channel edukasi tentang pendidikan. Oke, di sini saya akan memberikan request yang diminta oleh Mas Bambang, di mana beliau menginginkan, Pak, komentarnya, Pak, berikan tutorial bagaimana cara merasiokan suatu data dong. Oke, nah mungkin yang dimaksud oleh beliau, oleh masnya ini, Mas Bambang ini, ketika kita meneliti menggunakan SPSS, menghitung atau baik itu EViews, PLS dan lain sebagainya. Nah, datanya mungkin ada yang rasio dan juga ada yang berbentuk nominal. Maka SPSS otomatis berpengaruh kepada hasilnya. Mungkin di sini saya memberikan beberapa gambaran. Nah, seperti ini mungkin Mas Bambang, teman-teman semuanya khususnya. Nah, di sini saya memiliki 8 variabel, di mana variabel tersebut berbeda. Ada yang berbentuk nominal, ada juga yang berbentuk rasio. Nah, untuk itu kita harus memilih menggunakan dua pilihan. Yang pertama, kita boleh memilih untuk merasiokan atau kita menjadikan rupiah atau nominal. Lalu bagaimana caranya? Caranya begini teman-teman. Nah, kita tambah di sini file baru total. Nah, total maksudnya ini kita gunakan dari mana? Kita dari data yang kita gunakan yang berupa nominal untuk nanti merasiokan. Bagaimana caranya nanti ikuti saja tutorial ini. Oke, nah kemudian dua aja cukup teman-teman, kemudian kita tarik seperti ini, sudah mencakup keseluruhan. Itulah mudahnya, senangnya kita bekerja dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita buat ulang X1, X2, X3, X4 sampai ke berapa? Sampai X5. Oke, kita perbesar. Oke. Nah, ini X1 ini dimana kita X1 teman-teman dibagi total ini. Oke. Nah, ini rasionya. Terus gimana semuanya seperti itu sama. X1 Mas Bambang ini seperti ini, X1 seperti ini. Oh, sorry. Sini X1 per, jangan lupa rumusnya dibagi. Nah, ini lalu kita gunakan bentuk general kan. Nah, kemudian kita tarik teman-teman, dua saja cukup, tarik ke bawah sampai Oke, nah ini sudah mewakili semua data untuk X1. X2 sama seperti itu juga. Bedanya ya kita menggunakan X2 kemudian dibagi dengan total. X2 lagi kita yang X2, oke, dibagi total. Terus nah X3 sampai S5 seperti itu teman-teman, kita gunakan X3 kemudian dibagi total tadi. Lah, pertanyaannya kenapa sih Mas harus ditotal seperti itu? Untuk apa? Untuk merasiokan datanya biar fair dong. Merasiokan totalnya kita harus menggunakan total yang data yang kita punya, kecuali ada perbedaan, baik itu contohnya ada laporan keuangan syariah atau laporan konvensional, baru itu harus kita menggunakan. Seumpamanya pembiayaan A, ya kita yang harus di total ya pembiayaan, seperti itu. Oke, lanjut kita gunakan.
dengan total. Nah, jika ada yang tanya ini gimana fungsi merasiokan itu untuk apa ya? Untuk memproporsionalkan data, karena di situ ada data yang berbentuk desimal rasio, sementara ada yang bentuk nominal. Maka dari itu data yang kita gunakan itu tidak proporsional. Untuk itu benar ini Mas siapa yang request, Mas Bang, ini saya rasa seperti itu juga pemikirannya. Hal tersebut dilakukan untuk memproporsionalkan data supaya terbaca dengan baik oleh SPSS. Oke, sampai X5 teman-teman, seperti ini saya ulangi, sama dengan rumusnya X5 dibagi total. Oke, lagi X5 di baris ke-8 dibagi total di baris ke-8. Oke, setelah itu kita tarik. Maka ini merupakan rasio yang yang bisa kita gunakan untuk menghitung. Nah, oke. Nah, jadi X1 yang digunakan ya X1 ini rasio yang berbentuk rasio dengan tambahan X6 sampai X8. Itu jika untuk merasiokan. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial ini mempermudah teman-teman dalam mengelola suatu data dengan menggunakan SPSS. Oke, good job. Selamat siang.